Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita mau buat video ulang tutorial cara merakit sepeda Nakami ya, yang pakai dorongan. Sebelumnya saya pernah buat video ini cuma karena ada kesalahan teknis kemarin, jadi saya ulang aja karena beberapa teman-teman di kolom komentar pada teriak-teriak katanya nggak niat banget bikin video. Nah, akhirnya sekarang saya mau buat ulang ya, biar videonya lebih jelas dan bisa menjadi referensi sumpama di antara kalian yang sedang nonton video ini belum bisa ngerakit gitu ya. Oke, jadi yang pertama ini kita pasang roda depan dulu ya. Roda depan lebih besar ketimbang roda belakang yang ada 2 biji. Nah, yang pertama ini kita pasang ini ke sini. Nah, di sini juga kalian perlu jadi catatan ya, karena sering terjadi kesalahan di bagian sini seumpama kayak gini. Nah, kalau kalian masangnya kayak gini, ini pendek sebelah, yang sebelah kanan ini lebih besar, lebih panjang dibandingkan yang sebelah kiri ini. Nah, ini berarti salah ya. Jadi kalian harus balik sampai dia benar-benar pas, benar seimbang antara kanan dan kirinya. Oke, setelah kalian setelah pas gitu ya, setelah pas seimbang kiri dan kanannya, kalian tinggal masukin bautnya di sini. Jadi di sini kita cukup menggunakan 2 baut saja ya, nggak usah pakai 4 karena 2 saja udah cukup. Dan mungkin video ini akan lebih panjang dari sebelumnya, karena yang sebelumnya itu durasinya sampai 20 menitan. Tapi kalau saya bisa percepat, nanti akan saya percepat videonya biar kalian juga nggak terlalu bingung ya, nggak terlalu bosan nanti nontonnya. Oke, ini sudah terpasang. Kalian bisa kencengin pakai pakai kunci 8 ya, kalau nggak salah ini kunci 8. Saya pakai kunci T di sini karena yang ada cuma ini. Oke, setelah kenceng kalian bisa ambil bagian penutupnya sekarang, yang ini ya, penutupnya yang ini. Cara pasangnya ini mungkin agak maksa gitu ya, masukin ke sini. Oke, nah perhatiin ya, bagian ini ke sini. Nah, itu sebelahnya lagi. Oke, nah seperti ini. Nah, ini sudah jadi, tinggal kita pasang bagian handle sama pegangan yang ke as rodanya. Oke, lanjut ke tahap berikutnya. Ini kita keluarin dulu bagian pegangan rodanya. Nah, ini ya, pastikan komponennya lengkap. Kita dapat baut 1, masing-masing 1. Kemudian di sini ada ringnya juga yang nanti kita akan taruh di sini. Oke, kita copot dulu. Setelah itu kita masukin ke sini. Oke, cara masukinnya kayak gini ya. Nah, di sini agak sedikit maksa ya, agak neken dulu sambil kita cari celahnya. Oke, bisa masuk seperti ini. Kemudian sebelahnya lagi. Sorry kalau agak sedikit berisik ya, karena saya kebetulan posisi kita lagi di
pinggir jalan raya dan kebetulan juga sedang hujan lebat di sini. Jadi kalau suaranya mungkin kurang jelas atau agak noise ya mohon dimaklumi saja ya. Yang penting videonya bisa jelas terlihat. Oke, setelah terpasang ini kita pasang belakangan. Kita ambil bagian asnya dulu. Nah, di sini sudah saya ambil, kemudian kita pasang seperti ini. Oke. Ini nanti kita kencengin pakai kunci lagi biar nggak copot waktu dipakai sama anak-anak. Oke. Tapi nggak usah terlalu kencang ya, yang penting dia bisa apa ya, takutnya nanti malah remuk jadinya karena ini terbuat dari plastik. Oke, secukupnya aja ya, sampai nggak perlu sampai nyempil di bagian sini. Oke, cukup. Nah, setelah itu sekarang kita pasang bagian pedalnya. Pedalnya di sini ada 2 ya. Kita dapat baut juga di sini yang jumlahnya 8 biji. Satu pedal pakai 4 baut. Tapi di sini dikasih banyak banget karena ada beberapa pasang ya, pasang pedalnya. Sini cara masangnya kayak gini. Oke. Posisinya perhatiin ya, di bagian sini ada garisnya. Kita pasang, kita taruh bautnya satu persatu. Dan jangan lupa kalian sediakan obeng yang model belimbing ya. Oke, saya rasa saya harus percepat videonya ya supaya durasinya nggak terlalu panjang. Ini saya skip dulu, yang penting kalian sudah paham cara pemasangan bagian ini. Oke, yang selanjutnya kita akan pasang bagian sadelnya ya, atau dudukannya. Oke, dudukan yang ini. Nah, di sini dia juga pakai baut ya, ada 4. Kita copotin dulu 4-4-nya. Nah, kemudian kita ambil bagian ini nanti yang berfungsi sebagai sandarannya. Kita pasang ya. Nah, di sini kalian bebas, nggak ada nggak ada yang harus di bagian kiri atau kanannya, nggak ada. Kalian bebas masang di mana aja posisinya. Nah, sekarang tinggal kita pasang bagian ini. Nah, ini yang seringkali kelupaan atau ada kesalahan ya posisinya. Jadi kalian tinggal ngikutin ini aja. Ini miring, ini juga miring, ini yang jadi patokannya. Tinggal kalian masukin ke sini seperti ini. Kita tekan sedikit biar masuk. Oke, setelah masuk kita pasang lagi bautnya. Pastikan di sini juga kenceng ya, karena kita bisa putar pakai tangan aja. Oke, setelah terpasang dia akan bentuknya seperti ini. Nah,
Nah, kemudian sekarang giliran roda bagian belakang. Jadi roda belakang itu ada dua ya, lebih kecil dari ukuran roda depan. Oke, di sini kita dapat dua pair kayak gini yang akan kita pasang di sini. Kemudian kita masukin ke sini. Nah, oke, untuk jadi perhatian yang ini ya, bagian ini yang jadi dalam, sedangkan yang ada lubangnya kayak gini, ini jadi di bagian luar. Pasang seperti ini. Setelah itu di sini ada kancingan besi yang fungsinya untuk sebagai penahan biar rodanya nggak lepas. Nah, setelah kita pasang, kita juga dapat penutupnya biar lebih rapi kelihatannya, seperti ini ya, bulat. Kita tekan. Oke, kita pasang sebelahnya lagi. Ingat ya, perhatiin bagian lubang yang ini biar nggak bongkar pasang lagi nanti setelah jadi baru ngeh. Oke, sudah terpasang. Jadi seperti ini. Kita lanjut ke bagian rangkanya sekarang. Oke, di bagian rangka ini sekarang ini ada 4 baut yang akan kita copot dulu. Nah, nanti tergantung kalian gimana gampangnya aja ya, karena saya biasa masang kadang ini duluan, kadang itu duluan, ya tergantung kalian aja lah gimana gampangnya, menyesuaikan dengan kebiasaan masing-masing. Nah, di sini posisinya seperti ini, kita pasang satu persatu. Di sini perlu sedikit tekanan biar bisa masuk ya, karena ini bentuknya persegi bautnya. Oke, setelah masuk satu kita langsung kunci pakai mornya. Nah, biar nyatu. Satu lagi di bagian sini. Ini gampang-gampang, susah ya karena ini bentuknya ini persegi dia. Oke, jadi harus pas baru bisa masuk. Oke, kita kencengin dulu pakai kunci nomor 10. Oke, setelah itu udah kenceng, kita pasang lagi yang selanjutnya. Keempatnya sudah kenceng. Oke, lanjut. Kemudian kita pasang sadel yang tadi sebelumnya kita sudah pasang duluan. Kita pasang di bagian sini, atau kalau kalian mau pasang bagian pedalnya juga bisa. Jadi sesuai yang saya bilang tadi, gimana gampangnya, gimana mudahnya aja. Kita coba pasang ini dulu ya.
Nah, di sini kita udah dapat 2 baut juga kayak yang tadi. Oke, kita copot dulu. Jadi ini posisinya kayak gini ya. Masuk sini. Nah, di bagian ini memang tempat agak ribet ya masangnya, karena ya harus agak neken dikit lah. Cuma kalau kalian udah biasa ya nggak ada masalah sih, set aja. Oke, di sini kita kendorin aja dulu, nanti kita kencengin sekalian. Kita pasang baut yang kedua sampai tembus. Oke. Kita cari ringnya, jangan lupa pakai ring biar lebih rapi, lebih kuat. Oke, kita kencengin langsung. Nah, di sini alangkah baiknya kalau kalian yang punya 2 kunci ya, biar lebih kencang lagi. Di sini saya juga punya 2 kunci. Nah, biar ada yang megang ya. Ini kunci bonus kemarin di pembelian sepedanya. Bukan sepeda yang ini tapi ya, sepeda yang model lain. Biar kepegang kayak gini jadi kenceng. Oke, cukup. Terus nanti pedal kakinya, jadi dia ada 2 pedal, yang satu di roda yang ini, satunya lagi di sini. Seumpama si anak nggak mau ngayuh sendiri. Kemudian kita pasang selanjutnya sadelnya ya. Oke, next kita langsung pasang sadelnya. Ini sadel ya, bahasa saya sadel, nggak tahu kalau bahasa kalian ya. Oke, ini kita juga dapat 2 buah baut lagi yang fungsinya nanti sebagai ini ya, kayak yang ini. Nah, kita baringin dulu biar lebih gampang. Kelihatan nggak? Pastiin dia masuk ya ke lubang yang sebelahnya. Oke, ini udah selesai pemasangan baut kedua. Sorry saya skip karena biar nggak terlalu panjang ya. Yang penting kalian sudah tahu posisi pemasangannya di mana. Nah, jadi biar jelas kayak gini ya. Sekarang udah pasang. Nah, di sini kita juga ada dapat bonus ya. Kayak begini, karet pelindung sih, mungkin biar kalau kaki anak nggak nyangkut di bagian bautnya. Kita tutup kayak gini. Tapi ini kalau kalian mau pasang sih ya, kalau enggak juga enggak masalah sih. Oke, sudah terpasang. Lanjut pasang roda bagian depan. Nah, di sini jangan sampai kelupaan ya. Bagian ini apa sih, spakbor mungkin ya namanya, spakbor atau sayapnya kalau bahasa sini. Nah, kita pasang. Nah, posisinya kayak gini. Oke. Kemudian ini nanti di bagian belakang, mereknya, brand Nakamiya ada di bagian depan. Setelah itu kita tinggal masukin kayak gini. Di sini kita harus mukul ya. Nah, biar masuk seperti ini.
Nah, setelah masuk baru kita pasang bagian putihnya. Nah, di sini saran saya kalian menggunakan benda yang agak berat ya, kayak palu mungkin, biar masangnya, karena ini kalau kita pelan dia agak susah masuknya, jadi harus ada sedikit kekerasan lah ya. Nah, kalau udah kayak gini sip, nggak bikin jelek kok, aman. Kita pukul dikit pelan-pelan, jangan sampai merusak ya. Oke, setelah terpasang seperti ini, lanjut kita pasang ini sering kali kelupaan, kita udah pasang stangnya ternyata keranjangnya belum dipasang. Jadi pastikan kalian ingat ya, pasang yang ini, pasang dulu keranjangnya. Dan kalian juga harus cek tentunya, karena bahannya ini kebanyakan plastik, jadi banyak yang kadang pecah. Kita pasang baut, kemudian murnya. Oke, kita kencengin pakai kunci 8, kencengin lagi biar lebih bagus, biar nggak copot, biar nggak goyang. Kita tahan pakai kunci lain. Oke, sudah pas, nggak goyangan. Kemudian di sini kita taruh ke bagian ini. Nah, di sini ada bagian apa namanya, pokoknya kayak gini lah. Setelah terpasang, keranjangnya sudah terpasang, sekarang kita pasang bagian pegangannya ya, pegangan stangnya yang ini. Oke, sebelum kita pasang bagian stangnya ke tubuh sepedanya, ini kita pasang dulu tamengnya ya. Nah, di sini kita dapat gambar superhero Spiderman. Kita buka dulu bautnya. Dan di sini karena ini adalah barang jualan, jadi saya biarin plastiknya ya, biar ya kelihatan baru lah. Biasanya orang kalau beli terus nggak ada plastiknya, nanti dikira malah sepeda bekas. Nah, posisinya jadi ini sudah ada lubang, kita masukin ini. Oke, kelihatan ya, kita masukin bautnya di sini, kemudian kita obeng biar nggak copot. Dan di sini kalian harus hati-hati ya, karena ini rawan banget pecah. Kalau kalian terlalu kencang, ngobengnya itu sering kali pecah ya. Saya beberapa kali pecah kemarin, hanya nggak terlalu kencang, yang penting dia bisa ada yang megang aja lah, tuh, seperti ini. Kemudian kita pasang nih namanya apa ya, handle-nya ya, yang karet di bagian stang, karet handle lah. Oke, setelah kepasang gini, dan yang sering kelupaan lagi adalah bagian karet pengamannya, yang paling sering kelupaan juga. Jadi semua serba sering kelupaan ya kalau kita baru pertama kali masang. Jadi bentuk karetnya seperti ini. Ini nanti berfungsi supaya apa namanya, bagian ini tertutupi ya. Jadi kita pasang ini duluan, karet pelindung ini kita pasang ke sini. Nah, kalau udah kepasang kayak gini aman. Selanjutnya kita pasang, nah ini juga bagian yang
agak rumit menurut saya. Nah, caranya di sini, nah ini kan nggak bisa masuk dia karena ini terlalu kecil. Nah, sekarang caranya kalian harus lebarkan dulu bagian lubangnya ya. Terserah kalian mau pakai apa, intinya ini kita buka dulu, kita lebarin dulu seperti ini. Oke, nggak usah terlalu lebar, yang penting bisa masuk di sini. Nah, seperti ini ya. Setelah pas, kita akan rapetin lagi seperti tadi, bahkan mungkin lebih rapet dari yang tadi ya, biar dia benar-benar kekunci gitu ya, benar-benar pas. Nah, di sini karena saya menggunakan alat seadanya, nah nanti kalian di rumah bisa mungkin pakai alat yang lebih bagus lah ya. Saya cuma bermodalkan ini doang. Di sini kita pukul sedikit. Setelah itu kita pasang stangnya. Oke. Perlu sedikit tekanan ya, gebrakan sampai dia masuk. Susah juga sih. Oke, setelah pas kayak gini, karena tadi ada sedikit tekanan jadi dia keluar lagi, dan harus kita pukul-pukul lagi biar posisinya agak bawah ya, jangan terlalu atas. Nanti kalau terlalu atas ini dia nggak bisa apa ya, nggak terlalu ngikat, jadinya nggak bisa nahan bagian kepalanya. Setelah itu kita pasang bautnya. Di sini saya pukul lagi dikit. Oke, setelah itu kita pasang baut. Nah, di bagian ini kalian wajib menggunakan 2 kunci ya, wajib ini, karena kalau tanpa 2 kunci dia nggak bakalan bisa kencang. Kalau nggak kencang nanti lehernya nggak bisa diangkat, malah jadi copot. Oke, di sini sudah lumayan kencang. Nah, kalau sudah dirasa kencang, kalian tinggal tarik bagian ini ke bawah supaya bagian yang bautnya tadi tertutupi. Nah, lebih rapi seperti ini ya. Oke, beres. Oke, selanjutnya kita pasang bagian ini. Jadi ini fungsinya nanti untuk tuas sebagai untuk membelokkan ya bagian stangnya ini. Jadi ini kita copot dulu. Setelah kita copot bautnya, oke, kita pasang di bagian sini ya. Caranya seperti ini, kita masukin, kemudian di sini ada pin pengaitnya, kita tekan biar bisa masuk. Oke, setelah seperti ini kita pasang bagian ini. Nah, kelihatan ya. Oke, nah di sini juga bebas ya cara kalian masangnya, tapi saya lebih memilih biar kelihatan rapi, yang bagian ini saya pasang ke sini karena ada beberapa yang saya lihat di toko-toko sepeda yang ini dipasang di sini. Ya bebas lah, yang penting bisa belok gitu, tapi saya lebih prefer ke ini. Kemudian ini kita copot dulu. Ini kita atur kencang kendornya, kita atur dulu.
pasang bautnya, pasang mornya, sorry. Nah, oke, jadi kalian bisa kencengin ya terakhir. Kemudian kita pasang ini tuasnya. Di sini ada 2 lubang yang nanti akan masuk ke sini. Ini kita copot dulu. Oke, kita pasang ke sini. Pastikan bagian yang ini masuknya ke sini ya, di bagian nakami, masuk lewat sini biar kelihatan rapi aja sih sebenarnya. Kalau kalian pengen nggak kelihatan rapi ya bebas lah. Oke, pasang bautnya. Di sini sebenarnya kalian bisa masang satu aja, cuma biar lebih kuat karena takutnya nanti mungkin kelepas yang satu, bisa ada penahannya untuk yang lain. Kita kencengin lagi, dan jangan lupa ini juga ada lapisnya ya, seperti stang tadi. Oke, semua serba merah. Nah, setelah itu sebelum pasang tongkat ini, dorongannya pastikan kalian pasang kembali yang bagian sini. Oke, setelah itu baru kalian tancap ke sini. Oke, di sini sudah ada lubangnya, jadi kalian tinggal pasang bautnya supaya supaya berfungsi ya, karena kalau nggak ada baut ini dia akan ikutan muter nanti. Oke, sip, beres. Nggak usah terlalu kencang, yang penting oke. Selanjutnya kita pasang ini bagian sandarannya, tapi sebelum itu ingat ini ada sabuk pengamannya, jadi kita pasang terlebih dulu sabuk pengamannya. Caranya ini, di sini pastikan ya posisinya benar, kanan dan kirinya. Bagian ini nanti biar nggak kebalik, kalau kebalik nanti malah tombolnya di bawah. Tapi sebenarnya bisa aja sih, cuma bukan, nanti agak ribet ya waktu mau ngelepasnya jadinya. Nah, posisi pemasangannya kayak gini. Ini ada lubang, kita masukin ke sini. Nah, sambil dimasukin kalian harus pencet pin penguncinya yang ini, tekan dikit. Oh ya, oke, masuk. Sebelahnya lagi. Lagi, oke, masuk. Setelah masuk, ini kita kunci sabuk pengaman. Oke, seperti ini. Setelah itu baru kita pasang ini sandarannya. Caranya sama kayak tadi. Di sini ada 2 lubang ya, nanti kalian bisa sesuaikan. Seumpama mau dipendekin ya kalian masuk ke lubang yang ini, tapi kalau nggak pengen pendek ya pakai ini aja kalau pengen ditinggiin gitu. Oke, kita tekan. Oke, sip. Jadi bisa disesuaikan, kalau mau diturunin tinggal kalian tekan lagi sampai dia masuk ke sini. Oke, nah sekarang sudah jadi. Kita coba lihat detailnya dulu ya biar lebih jelas. Nah, ini bagian pendorongnya. Oke. Sudah terpasang sempurna. Lihat dari sisi sebelah kanan.
Oh ya, jadi catatan nanti kita bisa copot dulu bagian ini ya. Ini tadi ada bagian hubungan, langsung kita giniin dulu, setelah itu baru dipasang. Oke, nanti kita kencengin ya, dan ini udah jadi dulu. Sip, seperti ini bagian roda depan, pedalnya. Ini kalau si anak malas ngayuh, kalian bisa buka ini. Kalau nggak dipakai, kalian bisa tutup lagi. Ini bisa dilepas sobek yang namanya biar anak nggak jatuh. Oh, seperti ini kalau mau keluar. Nanti ini juga kalian bisa rubah ya, kalau seumpama anak sudah mulai besar, mungkin usia 3 atau 4 tahun ke atas, kalian bisa lepas ininya, bisa melepas dorongannya, jadi dia bisa ngayuh sendiri, bisa belokin sendiri. Jadi karena ini untuk usia 1 sampai 2 tahun yang belum bisa tanpa bantuan orang tua, jadi perlu pakai dorongan dan tempat pijakan kakinya. Oke, saya rasa cukup sekian videonya. Sekali lagi bagi yang kemarin sudah komentar mungkin agak kecewa gitu ya, karena saya ngupload video seadanya. Jadi saya mohon maaf. Semoga lewat video revisi ini bisa menjadi panduan yang insya Allah bermanfaat buat kalian yang menonton. Jangan lupa like dan subscribe bagi kalian yang suka dengan video ini, supaya kita makin membangun channelnya berkembang dan lebih bermanfaat untuk orang banyak. Saya akhiri videonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.